Pernah kepikiran nggak sih soal satu kata yang refleks kita ucapin setiap kali angkat telepon? Siapa sangka, di balik kata yang kelihatannya sepele itu, ternyata ada cerita persaingan sengit antara dua penemu paling hebat di dunia. Nah, sekarang kita bakal bongkar ceritanya. Coba deh, pikirin sebentar. Pas telepon bunyi, terus Anda angkat, kata apa yang otomatis keluar? Kayaknya sih, tanpa disadari, jawabannya hampir selalu sama buat kita semua, dimanapun kita berada. Pastinya halo kan? Tapi percaya nggak kalau kata yang udah mendunia banget ini ternyata bukan pilihan utama dari si penemu telepon itu sendiri. Justru fakta ini yang memicu perdebatan besar di awal-awal zaman telepon. Oke, untuk ngerti ceritanya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akhir abad ke-19. Ini adalah masa di mana dua raksasa penemu dengan ego dan visi mereka masing-masing punya ide yang beda banget soal gimana seharusnya sebuah obrolan di telepon itu dimulai. Jadi, di satu sisi ada Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Dia kekeh banget kalau sapaan yang paling pas itu ahoy. Terus di sisi lain ada rivalnya, Thomas Edison, si jenius di balik bola lampu yang justru mati-matian ngebelain kata halo. Pilihan Bell, ahoy, itu sebenarnya punya sejarah yang jauh lebih tua loh. Ini tuh sapaan khas para pelaut yang asalnya dari kata Belanda hoy. Coba dibayangin, kalau aja Bell yang menang, mungkin kita semua sekarang kedengarannya kayak pelaut tiap kali jawab telepon. Nah, Edison di sisi lain punya alasan yang simple dan praktis banget. Dalam suratnya dia bilang kalau halo itu kata yang lantang dan jelas, bahkan bisa kedengaran dari jarak yang lumayan jauh. Ingat ya, ini zaman di mana kualitas suara telepon masih jelek banget, jadi kejelasan itu nomor satu. Argumen dia itu bukan soal selera, tapi soal fungsi. Dan sejarah pun membuktikan, argumen praktisnya Edison menang telak. Cuma dalam beberapa tahun, halo langsung nyebar kemana-mana. Buku telepon pertama bahkan secara resmi merekomendasikan kata ini. Dan di tahun 1880-an, sapaan halo udah jadi standar di seluruh dunia. Oke, dari sejarah soal sapaan, sekarang kita geser sedikit yuk. Kita lihat gimana etiket atau tata krama dalam percakapan telepon itu sendiri berkembang jadi semacam seni. Ternyata nih, ada 4 pilar utama dalam etiket menelpon yang profesional. Jadi bukan cuma soal apa yang Anda bilang di awal, tapi juga gimana Anda pakai suara, seberapa baik Anda jadi pendengar, dan gimana cara Anda nutup obrolan biar ninggalin kesan yang baik. Nah, ini nih ada konsep yang keren banget, namanya suara tersenyum. Jadi saat kita senyum, beneran senyum ya, walaupun nggak ada yang lihat, otot muka kita itu mengubah bentuk rongga mulut. Dan ini beneran bikin nada suara kita jadi lebih hangat dan enak didengar. Kuncinya coba bicara dengan nada yang sedikit lebih rendah dan rileks. Serius deh, coba aja, pasti kerasa bedanya. Tentu aja ada juga hal-hal teknis dasar yang sering banget kita lupain. Cara megang gagang telepon, ngontrol napas, sama kecepatan ngomong. Ini semua penting biar pesan kita nyampe dengan jelas. Oh, sama satu lagi tips etiket klasik. Biarin orang yang nelpon yang nutup telepon duluan. Itu nunjukin rasa hormat. Sekarang, gimana ceritanya etiket ini beradaptasi di era ponsel, di mana telepon udah ada di kantong kita setiap saat? Tantangannya jelas beda. Sebenarnya aturan main di zaman modern itu simple, sadar situasi. Sadar lagi di mana, sama siapa. Kalau ada telepon penting ya mungkin harus diangkat, tapi usahakan singkat. Di tempat umum, mode getar atau silent, itu udah jadi teman terbaik kita. Intinya sih ponsel Anda jangan sampai ganggu dunianya orang lain. Nah, ini nih hal-hal yang saya yakin kita semua pernah ngalamin dan sebel banget. Orang yang teriak-teriak di telepon pas di kereta, nada dering yang kencang banget di tengah rapat, atau orang yang curhat panjang lebar pas lagi antri di kasir. Ini bukan lagi soal etiket, tapi soal menghargai ruang bersama. Dan masalah kejelasan ini nggak cuma berlaku buat suara loh, tapi juga tulisan. Lihat deh contoh nyata dari keluhan seorang dosen ini. Gaya nulis alay, pakai singkatan aneh dan huruf campur-campur, bikin pesan yang tadinya simpel jadi susah dimengerti. Dan ya jujur aja kelihatan nggak profesional. Inti komunikasi yang baik itu kan jelas, bukan malah bikin rumit. Oke, setelah kita ngobrolin banyak hal, sekarang kita balik lagi yuk ke kata halo. Ternyata, walaupun udah jadi standar di seluruh dunia, ada situasi-situasi tertentu di mana kata ini justru lebih baik kita hindari. Ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi beneran loh. Kata yang dulu diperjuangkan mati-matian sama Edison, sekarang malah dianggap kurang pas di beberapa konteks bisnis modern. Loh, kenapa gitu? Kuncinya ada di formalitas dan profesionalisme. Di dunia bisnis, kesan pertama itu penting banget. Jawab telepon cuma dengan halo bisa kedengeran ragu-ragu atau kurang siap.
Nah, cara terbaiknya adalah langsung sebutin nama perusahaan dan nama Anda. Ini langsung nunjukin kalau Anda siap, efisien, dan profesional sejak detik pertama. Jadi, dari perjalanan kata halo ini, kita bisa lihat ya, betapa dinamisnya cara kita berkomunikasi. Sesuatu yang dulu dianggap inovasi, sekarang harus disesuaikan lagi dengan konteks yang baru. Aturan main dalam komunikasi itu emang nggak pernah berhenti berubah. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di tengah lautan pesan, panggilan, dan notifikasi yang kayaknya nggak ada habisnya, apa sih arti komunikasi yang benar-benar baik buat Anda? Mungkin jawabannya jauh lebih penting dari yang kita bayangkan.